Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ajma'in, amma ba'd. Apa kabar soleh-solehah pada kesempatan kali ini? Semoga soleh-solehah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mempelajari Al-Quran agar kedepannya tahfiz soleh-solehah semakin baik dan bagus. Tentunya soleh-solehah lebih fokus untuk memperhatikan penjelasan tentang tajwid dan makharijul huruf surah At-Takwir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membacakan doa agar kita mendapatkan kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan soleh-solehah memperhatikan surah At-Takwir. Kita memulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Nah, kita bahas dulu ayat 1. Idza syamsu. Di sini ada alif lam, ya. Ada alif lam. Di mana alif lam ini alif lam, ya. Alif lam ini namanya alif lam syamsiyah. Dalam ilmu tajwid, alif lam hanya ada dua, syamsiyah dan qamariyah. Jika alif lam ini ditandai setelah alif lam ini adalah huruf harokat atau tanda tasydid. Nah, ini dia. Tanda tasydid seperti ini, namanya alif lam syamsiyah. Ya, kalau diingat alif lam syamsiyah. Nah, kemudian shinnya ini hembusan yang kencang. Shin, ya. Kemudian sin biasa. Idza syamsu kuwirat. Ya, tasdidnya kuwirat. Ini namanya tak taknis. Ya, tak taknis atau disebut juga tak sukun. Berharokat sukun, maka ada mahmus di sini. Kuwirat. Ya. Idza syamsu kuwirat. Kita lanjut ayat 2. Wa idzan nujumu kadarat. Perhatikan, di sini kita kembali menemukan alif lam. Sama dengan alif lam yang pertama. Ingat tadi yang disampaikan bahwa alif lam di ilmu tajwid hanya ada dua. Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, masih ingat tadi bahwa alif lam syamsiyah ini ditandai dengan tanda syiddah. Ini dia nih. Syiddah atau tasydid. Ya. Nah, jika nun sukun, ya. Nun sukun ini bukan nun sukun, maaf. Jika nun yang bertasydid, ya, nun yang bertasydid, maka dibaca dengung dua harokat. Wa izan nuju, itu ditahan. Wa izan nujumu kadarat. Nah, di sini ada nun sukun. Nah, di sini sebenarnya ada tanda harokat sukun. Nah, tapi tidak dibuatnya karena cetakan Al-Qur'an ini berbeda. Ini cetakan Al-Qur'an Kemenak. Ini ada sukun. Jadi nun sukun ketemu kaf, ya, nun sukun bertemu kaf itu hukumnya ikhfa. Karena nun sukun itu yang sudah dipelajari sebelumnya bahwa hukum nun sukun atau tanwin itu sama, yaitu hukumnya hanya ada 4. Ya, ini salah satu yang 4 itu adalah ikhfa. Nah, karena nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ini huruf kaf. Ini huruf kaf. Ini huruf kaf. Ya.
hukumnya ikhfa. Nah, kemudian ini sama tadi dengan yang ini. Ini tak taknis mesti ada mahmus. Wa idzan nujumu kadarat. Kadarat sedikit saja. Ya, sedikit. Kadarat. Nah, jadi yang diperhatikan ini juga nun ketemu kaf menyamarkan. Ini yang kadang-kadang soleh-soleha salah atau keliru dalam membacanya. Bunyinya tidak lagi wa izan nujumun kadarat, tapi mukadarat. Bunyinya seperti itu. Ya, ayat 3. Wa izal jibalu suyirat. Apa yang kita temukan di sini? Kita lagi dan lagi menemukan alif lam. Ini dia nih. Ini alif, ini lamnya, ya. Alif lam. Nah, namun alif lam yang kita temui di sini dia tidak lagi berharokat atau lambangnya tidak lagi syiddah atau tasydid, tetapi sukun. Nah, lamnya sukun. Maka tadi diingat alif lam yang ada di ilmu tajwid hanya ada dua, syamsiyah dan qamariyah. Kalau tadi di sini adalah alif lam syamsiyah, berarti di sini alif lam qamariyah. Bisa paham, Saleh-Salehah? Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini masih ingat tadi setiap nun yang berharokat sukun itu namanya taknis. Jadi ada mahmusnya, suyirat, ya. Wa idzal jibalu suyirat. Nah, tiga ayat ini sering diulang-ulang ya untuk menghafalnya sampai benar-benar hafal dan benar dalam membacanya. Karena kan soleh-soleh sudah menghafal nih dari ayat 1 sampai ayat 29 surat Takwir. Dan itu dari bacaan-bacaan itu masih banyak yang keliru dari ilmu tajwidnya. Belum lagi di ujung-ujung ayat ini kadang-kadang ketukar-tukar. Maka oleh karena itu soleh-soleha mesti harus sering mengulang-ulang. Terus mengulang-ulang. Dan lebih bagus lagi soleha bawa surah Takwir ini di dalam ayat salat sunnahnya. Nah, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Tapi yang lebih penting, soleh-soleha juga tidak melupakan pelajaran yang lalu. Yaitu pelajaran di kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 tentang hafalannya dari surah An-Nas sampai surah Takwir ini. Jadi hafalan At-Takwir adalah tambahan hafalan di kelas 5, namun hafalannya yang lalu tetap harus diingat kembali. Demikian pemateri hari ini menyampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilakukan, dipraktekkan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.